klub tempat para pemain bernaung siap melepas para pemainnya untuk berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U23. Skuad Garuda mulai berkumpul untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Muda Indonesia sudah mulai berkumpul dan menjalani pemusatan latihannya pada Senin tanggal 4 September 2023 guna persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 yang tergabung di Grup K bersama dengan Timnas Turkmenistan U23 dan Timnas China Taipei U23 akan bersaing untuk memperebutkan tiket untuk bisa berlaga di AFC Cup 2023. Timnas Muda Indonesia berkomposisikan sebanyak 27 pemain dan akan memulai petualangannya di kualifikasi Piala Asia U23. Laga pertama skuad Garuda Muda akan dilaksanakan pada tanggal 9 September melawan Timnas China Taipei U23. Dan setelahnya, berselang 3 hari skuad Garuda Muda akan menantang Timnas Turkmenistan U23. Sebenarnya Timnas Muda Indonesia sangat diuntungkan, karena 3 hari sebelum jadwal mereka bertanding, pada tanggal 6 September 2023, China Taipei dan Turkmenistan bakal saling bentrok terlebih dahulu. Timnas Muda Indonesia juga akan diisi oleh pemain-pemain terbaiknya, dalam menjalani kualifikasi Piala Asia U23, dikarenakan, klub tempat para pemain bernaung siap melepas para pemainnya, untuk berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U23, yang dikarenakan juga masuk ke dalam agenda FIFA. Walaupun membawa para pemain terbaiknya, skuad Garuda Muda harus tetap mewaspadai pesaingnya di Grup K, jika tidak, mereka bisa merepotkan anak asuh Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Badai cedera kembali menghampiri para pemain Timnas Indonesia. Menjelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia Senior dengan Timnas Turkmenistan, sepertinya tidak akan dapat diperkuat dengan beberapa pemain pilihan Shin Tae-yong. Pasalnya, beberapa pemain mengalami cedera dan kemungkinan tidak bisa membela skuad Garuda pada laga tersebut. Pemain pertama yang mengalami cedera ialah winger PSM Makassar, yaitu Yaakob Sayuri. Dirinya dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Turkmenistan. Pemain kedua yang mengalami cedera adalah Dimas Drajat. Striker Persikabo 1973 itu mengalami cedera saat melawan Dewa United pada pekan ke-11 Liga 1 2023. Pemain ketiga yang mengalami cedera adalah Yance Sayuri. Saudara kembar Yaakob Sayuri itu mengalami cedera saat PSM Makassar melawan PSS Sleman pada pekan ke-11 juga pada Liga 1 2023. Dengan cederanya ketiga pemain tersebut, kini pelatih Shin Tae-yong hanya tinggal menyisahkan 21 pemain untuk menghadapi Turkmenistan. Adapun para pemain Timnas Indonesia diharapkan bisa berkumpul di Surabaya pada Senin tanggal 4 September 2023 sebagai persiapan untuk menghadapi Timnas Turkmenistan. Punggawa Timnas Indonesia U23 menjadi pilihan untuk menggantikan pemain yang cedera. Sebelum laga FIFA Matchday, kabar buruk menghampiri Timnas Indonesia. Pemain yang mengalami cedera bertambah menjadi 4 pemain. Mereka ialah Sain Patinama, Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, dan Dimas Drajat. Mepetnya waktu yang dimiliki Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong tidak akan memanggil nama-nama baru sebagai pengganti pemain yang mengalami cedera. Akan tetapi, STY akan menggantinya dengan punggawa dari Timnas Indonesia U23 sebagai pilihannya. Alfeandra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf menjadi pengganti pemain yang mengalami cedera tersebut. Timnas Muda Indonesia saat ini juga sedang menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar di Solo pada 6-12 September 2023. Shin Tae-yong memilih untuk menangani Timnas Indonesia U23, sedangkan untuk Timnas Indonesia Senior, asisten pelatih Choi In-seol ditugaskan STY untuk menggantikannya dalam menghadapi Timnas Turkmenistan. Semua itu karena jadwal pertandingan yang berdekatan. Pada latihan perdana, Shin Tae-yong hanya memberikan latihan recovery saja
kepada para pemain-pemainnya, untuk memberikan waktu untuk beristirahat dan menjaga kondisi para pemainnya. Dukung dan doakan perjuangan timnas Indonesia, agar dapat meraih hasil yang maksimal. Bravo Indonesia!